semuanya. Semangat Senin. Saya Karo, semangat terus dong ya. Ditemani Daniel hari ini, kita akan sama-sama untuk grouping The Secret. Nah, ada beberapa bintang tamu yang hadir hari ini. Tentunya kita akan ajak ngobrol berbagi pengalaman, baik itu dari dunia keartisan maupun yang viral dengan kontennya ya. Kalau biasanya kita mulai dari pojokan kan untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini beritanya sih ada ya yang ramai, tapi ya udahlah langsung aja ya. Kita beda sedikit hari ini. Kita langsung ke bintang tamu kita yang pertama ya. Ada Vena Melinda dan Atala Nova. Atala ini kemarin juga baru ulang tahun, dikasih surprise juga. Ini seperti apa sih kemesraan ibu dan anak ini? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Baik, gantian nih sekarang ya, kita ke ada Atala, ada Vena juga. Kemarin ulang tahunnya Vena dikasih surprise sampai nangis-nangis juga. Habis itu Feral. Nah sekarang Atala juga ya. Besok bentar lagi Fania. Ini Fania udah ulang tahun. Udah ulang tahun. Belum dirayain. Mau bikin perayaan apa lagi? Tanggal 24 insya Allah. Tanggal 24 insya Allah. Ini ada artikelnya 7 potret ultah Atala, semua satu keluarga berkumpul. Ini kayaknya kalau kita lihat di ulang tahun berturut-turut ya banyak yang spesial ya. Alhamdulillah gitu ya. Ada Vena Melinda dan juga Denbar. Ya ini. Gimana kamu Atala, kan gimana rasanya ulang tahun di tahun ini setelah ya ada beberapa hal kejadian lah ya. Ya pasti kan semua udah tahu ya, tahun ini itu bukan tahun yang gampang buat kita semua, buat mama, buat keluarga kita, tapi ya kita harus tetap keep moving forward ya kan, dalam kehidupan harus tetap maju dan ikhlas. Jadi pasti banyak ini juga sih, rezeki kalau kita ikhlas ya kan. Dan rezeki di ulang tahun aku, keluarga aku bisa ngumpul semua tuh udah bikin aku happy banget. Itu rezeki banget gitu ya. Oke, ini dari kakak kamu ya. Through thick and thin, we've been through it all. I may not be perfect, I may not be the perfect brother, but one thing's for sure, I will always try my best to love you and watch out for you in the best way that I can. Happy birthday little bro. I will always be here for you. Oh, so sweet banget sih. Ya kakak kamu tuh so sweet. Iya, dia tuh orangnya puitis banget sebenarnya. Beda sama aku, kan orangnya emang kata-katanya dikit tapi emang artinya sama. Kalau kakak tuh yang lebih puitis aja. Lebih bisa nulis gitu lebih ya. bisa nulis banget. Nah tapi aslinya di kehidupan nyata dia ngomong sesuatu nggak sih ke kamu? Enggak. Iya sebenarnya. Tapi ya kan kalau di depan kan dia love language dia tuh beda sama aku. Dia tuh lebih suka kayak ya kita kata-kataan gitu. Tapi di belakang dia orangnya sebenarnya soft banget. Dia ngomong apa? Ya intinya yang aku inget sih dia selalu bilang kayak ya deh kita cuma berdua gitu. Kita harus kuat dan kita harus tetap ada buat keluarga kita, itu doang sih. Punya anak laki-laki yang jaga. Kamu dengar kakak kamu ngomong kayak gitu gimana sih? Kakak kamu pun bahkan ya dia ingin menjadi kakak yang bisa melindungi adik-adiknya gitu. Ya emang dari dulu gimana ya, kakak tuh udah kayak panutan aku sendiri lah. Mulai dari apa yang dia lakuin tuh aku udah ngikutin ya Mah. Dari cara dia jalan aku ngikutin waktu kecil sampai shadow, sekarang. jadi shadow. Ya jadi ya buat Kak Feral emang dia the best brother sih buat aku. Vena, ini momen ulang tahun Atala yang ke-24 gitu ya. Banyak juga yang pasti kamu ingat-ingat gitu waktu dia masih kecil ya. Dulu kan ceritanya banyak. Semuanya inget kali. Iya, bener kamu katanya waktu hamil dia pernah jatuh? Makanya namanya Atala Naufal. Artinya? Beda sendiri, nggak V kan? Kalau ini kan Feral, Fania. Karena waktu aku hamil 6 bulan, aku bikin acara senam di Lido Sukabumi. Jadi aku ngundangin artis ya. Terus aku itu hamil dia, udah ada ini sih firasat. Jadi jatuh cuma dari apa namanya panggung, cuma 1 meter nggak sampai. Aku tuh bisa kayak orang yang dibanting gitu. Terus perut duluan kan? Nah karena perut duluan jadi kayak kura-kura gitu loh. Jadi gini, terus pas aku dibalik tanganku udah keblek-keblek. Karena logikanya sebenarnya kalau jatuh 1 meter tuh nggak sampai yang patah tulang. Ini kan makanya tanganku kecil kan yang sebelah kiri. Hancur. Dibawa ke Cimande waktu itu sama bapaknya, udah give up orangnya. Bu, ini lagi hamil, jangan dibawa ke sini. Dia bawa ke rumah sakit, hampir aja diamputasi. Nah makanya aku namain Atala Naufal. Atala tuh karunia Allah. Naufal itu ganteng dan dermawan. Karena aku nyaris-nyaris sudah nggak punya tangan lagi pada saat itu kalau telat 1 jam. Jadi anak ini kuat banget. Setelah dilihat di USG, anak ini masih ngedot, ini santai. Akunya udah patah, udah klepek-klepek gitu. Makanya namanya dia nggak bisa V. Atala, karunia Allah.
Allah. Karunia. Ya. Kamu pasti dengar cerita ini udah sering Udah berulang. sering banget. Jadi Iya. mama tuh setiap ketemu teman aku. Ya karena ini keluarga, kenang-kenangannya tuh. Tuh. jahitannya. Panjang banget kan. Iya, tapi ya nggak nyangka juga sih kejadiannya. Pengorbanannya mama itu. Ya aku hampir korban juga sih. Oh, enggak, kamu enggak Lebih korban sama tepatnya aku kita hampir korban jatuh. juga. Iya, iya. Sama-sama. Kan mama terakhir tuh ngelindungin perut soalnya. Oh, Jadi kayak orang makanya pingsan patah gitu gitu. loh. Oh. Jadi kayak orang tiba-tiba pingsan, makanya dokternya bilang, ini sarapan nggak? Saking excitingnya buat acara senam, hamil. Lupa, jadi kayak pingsan mendadak gitu. Dalam hati adalah bisa-bisanya hamil masih senam. Orang aku nggak senam, bikin acara senam. Oh, bikin acara senam. Akunya nggak senam, kan punya Vena Melinda Oh, Studio. iya. Lupa Jadi aku itu keren. MC yang namanya Ferdi Hasan, Dodi Kusuma, Diki Wahyudi, itu semua temanku datang, aku udah dibawa ke rumah sakit, Oh. jadi kita papasan aja. Gua patah tulang. Itu tahun 99. Oke. Nah ini apa kalau kata apa sih kamu manggil apa? Papa ya? Iya, Papa itu. Papa sama Feral tentang Atala. Coba kita lihat bahwa Atala ini anaknya jahil, suka ngeprank. Benar nggak sih? Itu suka kayak gitu-gitu. Salah satu contoh tuh foto yang kita di slide Atala itu kan ada foto lagi makan bareng-bareng. Dia itu suka janjian sama mama misalnya. Tapi janjian juga sama papa di waktu kemarin tuh waktu itu di Bali kalau nggak salah. Aku tuh nggak ikut Karos. Jadi Atala lagi janjian sama mama sama waktu itu masih sama Om Ferry kan. Terus papa sama Bunda Sarni juga. Atala ajakin ketemuan di salah satu beach club. Ya udah Toto datang berbarengan break. Jeng-jeng. Ada yang ngambek sama Atala berminggu-minggu katanya. Lain ya udah yuk ketemu kangen sama kamu nih yuk. Kita ngobrol bar tiba-tiba lagi asik lagi santai jebret gitu loh. Ada satu kesebelasan lagi datang dengan kameranya begini. Oh ada kameranya. Jadi ya udahlah. Terpaksa pasang inilah. Pasang apa? Kaki 1000. Tapi kemarin waktu ulang tahun kamar rame-rame nggak ngeprank kan itu? Enggak, itu Nggak. nggak tahu gimana. Itu kan kakak yang ngatur ya. Itu ya jarang-jarang ya bisa ngumpul bareng tanpa harus di prank. berkesan. Kasihan. Bisa ngumpul bareng tanpa Kasihan. harus di prank. Tapi ulang tahun kakak tuh lebih oke lagi. Kenapa? Karena ya beda gitu loh, situasinya udah lebih enak gitu. Oh, ya kan kamu udahan ya? Iya, habis ulang tahun aku kan ada ulang tahun kakak kan. Dan ada mama papa juga. Jadi udah untuk kedua kalinya Iya, nih jadi ngumpul kayak, bareng nggak pakai ngeprank. Udah enak gitu ya. Jadi waktu kamu persiapin buat kakak kamu ya agak ribet. nggak juga sih sebenarnya. Surprisingly itu nggak ribet. Nggak ribet. Jadi awalnya emang surprise di Sentul tuh papa duluan, gara-gara kan rumah lebih dekat kan. Terus hari kedua ya aku udah bilang kayak apa ini harus ada mama juga lah gitu kan, pasti kakak happy banget kan. Papa Oh, kayak, kamu izin dulu. apa? Kamu pakai intro dulu. Ya daripada bete berminggu-minggu. Itu serius kamu pernah di begitu? Itu beneran bete. karena di prank karena Soalnya dia itu nggak kalau kasih itu emang tahu. aku ada salahnya, aku ngeprank mama papa sama Bunda Sarni kan. Kamu nggak bilang-bilang. Jadi mereka lagi di Bali, terus aku ngajak ketemuan. Yuk kita nongkrong di pantai. Tiba-tiba aku ajak mama waktu itu. Mamanya langsung gini, aduh kenapa jadi enggak, tapi kamu kan aku sempat tanya, terus kamu bilang katanya itu sebenarnya idenya kakak gitu. Oh, kalau ide kakak tuh yang sebelumnya yang di foto tadi itu. Tapi kalau yang di Bali tuh ide aku. Oh ide, karena kalian berdua anaknya bandel-bandel ya. tapi itu mungkin harapan anak-anak ya, pengen keluarganya tuh kumpul semua gitu. Ya kan walaupun udah punya kehidupan masing-masing kan aku rasa ya nggak ada salah ya kalau saling berkumpul gitu sih. Tapi ya alhamdulillah tahun ini banyak rezeki ya sih. Banyak rezeki, semakin dipermudah ngumpul. Gitu. Kasihan. Vena kamu sendiri baru tahu ini. Maksudnya Udah bahwa tahu anak-anak, sih. maksudnya anak-anak tuh kadang suka nggak enak effort untuk ngumpulin kalian semua. Kan bersama. dulu kita memang selalu berempat sih. Jadi mereka baru lahir di dunia, memang kita selalu berempat sampai 17 tahun. Jadi memang shock itu pastilah, aku juga ngerti. Tapi kalau buat aku sih, akan aku selalu berdoa ya, semuanya itu pasti indah pada waktunya. Karena semua itu harus dengan keikhlasan. Jadi 10 tahun setelah berpisah, memang this is the time mungkin gitu. For both of us lah gitu. Jadi buat aku ya, itu buat anak-anak menyenangkan ya aku happy lah. Gitu. Kamu katanya masih kado buat Atala, ukurannya masih salah, Bu. Oh itu Bukan. bukan mama, bukan. Bukan mama, Itu Bunda yang ngasih. Sarni. Oh, mama kasih apa hadiah ulang Sama tahunnya? sepatu juga. Sama sepatu Karena juga. mereka kan penggemar sepatu. Oh iya sih, benar Jadi beli juga ya. sepatu aja yang Oh, pasti kamu dipakai. Kamu kasih kado apa ke mama?
Aku kasih ini stay di hotel. Oh iya. Tapi stay Oh, di jadi hotelnya Mama ada udah tapia mulu nih ya. Udah jam 12 Ada tapia malam. mulu. Rugi ya. Jadi gini. Jadi nggak menikmati hotel dong Mama kalau jam soalnya 12 sakit. malam. Itu Mama sakit seharian. waktu itu. Oh. Sakit apa? Kan Mama bilang, aduh Mama nggak enak badan. Ya, udah aku dia tunggu ngasih Mama enak tahu jam badan. 7 malam. Oh, Suruh iya. packing Ya jam aku baru 8 bangun malam. jam 7 malam. Kan ini perbedaan. Kita agak udah kayak insomnia. beda negara ya. Jadi kan orang kaget jam 10 malam suruh packing. Ya males banget. Aku bilang aku Mama kayaknya nggak Jadi enak pindah badan. tidur, pagi sarapan, habis itu udah. Iya, harus check out kan. Ya itu mestinya- emang kita gara-gara insomnia. Oh iya. Salah. Nggak, tapi kan kalian tuh ulang tahunnya berdekatan gitu ya. Kalau ngasih kado tuh harus gini nggak sih? Wah, Mama ngasih ini, wah ini ngasih ini, harus kayak harus seimbang nih ngasih kadonya gitu nggak sih? Sebenarnya yang nggak tahu ya aku udah umur 24 kayak materi nggak terlalu penting. Beneran. Iya. beneran. Aku nggak pernah minta kan sama Mama sekarang. Mungkin 3 tahun yang lalu. Mah minta, Mama berarti yang minta. Oke. Oh ya, Mama yang minta deh. Mama juga bilang materi nggak penting buat Mama. Mana waktu Jadi keluarga juga, kita, mana keluarga waktunya kita tuh juga nggak penting. sibuk. Oh iya. Buat aku masih penting. Mungkin kalau kasih ke aku aja. Oke, sekarang kita mau nanya nih kalian, setuju nggak setuju sih dengan beberapa situasi dan kondisi berikut ini? Setuju nggak setuju kalau orang tua tuh juga boleh ikut campur dalam percintaan anak-anak? Setuju. Setuju nggak? Boleh setengah-setengah nggak? Nggak boleh. Ada Jawabannya setujunya, ada nggak Oh, setujunya. nggak setujunya kalau apa? Setuju kalau misalkan emang apa ya, udah kelewatan batas. Oke, nggak setuju kalau Iya, tapi aku rasa dalam hubungan, apalagi nanti kalau udah ke pernikahan ya, intervensi orang tua terlalu dalam tuh bisa jadi masalah Oh, juga. oke. Ya kalau Mama gimana Ma? Kenapa setuju? Setuju sampai batas mana Ma? Pokoknya ya memang kalau anak laki itu beda sih treatmentnya. Iya. Dia harus lebih banyak didoain ketimbang diomelin. Karena kalau bahasa doa tuh langsung itu masuk Iya, ke jalur. dalam hati nurani mereka tiba-tiba set berubah. Gitu Jadi aku ya? perbanyak doa aja. Doa aja. Jadi ikut campurnya dalam bentuk doa ya. Dalam bentuk doa. Ngedate sama pacar, bayarnya split bill. Setuju nggak setuju? Katalah. Tergantung sebenarnya. Tergantung apa? Ya sebenarnya kalau aku ya prinsip sebagai cowok ya emang kita harus Takdir. traktir. Bukan berarti cewek matre ya, emang udah kodratnya Iya, menurut aku. Tapi kalau emang ceweknya Pengen pengen bayar. split bill ya nggak apa-apa. Oh, jadi tergantung ceweknya. Tergantungnya bareng-bareng lah sebenarnya. Vena? Aku udah lama nggak ngedate ya. Jadi udah lupa. Kayaknya orang jadul. Tapi setuju nggak kalau split bill? Kalau Ini orang prinsip aja, jadul, masalah kalau prinsip. orang jadul sih harusnya mendingan makan yang murah tapi dibayarin. Oh, dibayarin, ya, nggak perlu mewah-mewah. Orang zaman dulu gitu kan ya. Aku juga Kita kan udah zaman lama. dulu ya. Kalau udah lama udah agak rancu ya. Aku yang bisa kelit. Oke. Setuju nggak setuju? Selingkuh sekali itu masih bisa dimakan? Oh kalau aku enggak. Enggak, Tala. Iya, masih dimaafin deh kalau aku. Nah masa? Iya, kalau sekali kan? Oh, sekali. Ya, soalnya kan semua orang bikin kesalahan. Wes, iya, betul. Dan, tapi tergantung juga selingkuhnya kayak gimana. Iya. Tergantung sih. Seperti apa bentuknya? Setuju nggak setuju berbuat baik diungkit-ungkit lagi, diingetin lagi? Aku kan dulu gini loh, itu setuju nggak setuju perbuatan seperti itu? Enggak ya? Aku sih nggak setuju. Enggak setuju. Nah, setuju nggak setuju? Nyindir mantan di medsos, bahwa itu artinya tandanya orang belum move on. Aku Nggak setuju. nggak setuju kalau aku. Nggak setuju. Yang apa yang nggak sih bahwa orang itu belum move on? Ya, Atau maksudnya nggak kalau nyindir orang di medsos? ya kalau aku punya mantan yang masih nyindir aku pasti aku diemin sih. Oh, kamu Iya. diemin aja. Nah, kamu balas ya. Ya maksudnya ya udahlah kan kita semua udah punya kehidupan masing-masing kan. Iya, iya. Berpisah baik-baik ya udah. Ya udah, nggak usah dilihat, nggak usah ditanggepin, nggak usah di follow. Fokus, iya. Vena? Iya apalagi aku. apalagi Kok ketawa aku. gitu kan? Iya lah, Terbahak-bahak. kalau ini masih anak muda, masih main medsos-medsosan ya. Kalau aku tuh emang bener-bener baru kan ini lagi aktif lagi Aktif lagi, YouTube, TikTok semua. Emang bener-bener kalau emang lucu ya aku bikin, tapi nggak ada maksud ke siapapun. Makanya aku bingung tiba-tiba kenapa jadi ada maksudnya bingung gitu. Nggak Kenapa sengaja. disandingkan Iya. gitu. Tapi memang begitulah itu fenomena sekarang Iya. ya. Yang tadinya nggak maksud bisa jadi nyambung gitu. Iya. Dijahit-jahit sama orang. Pak, seandainya jadi ada orang fisiknya cakep tapi punya kelakuan seperti ini, itu nilainya jadi berapa ya? Dia cakep tapi kasar, nilainya jadi berapa? Nol. Nol. Sama. Nol. Yang berikut, dia cakep banget tapi nggak modal. Kalau aku sih 8 lah. Masih 8. Soalnya kan kalau aku perempuan ya. Oh iya betul. Iya. Vena? Kalau aku sih masih 6 lah. 6. Oke, lanjut. Tapi cakep tapi nggak pernah ngenalin kamu ke teman dan keluarga. Oh itu 0. 0 ya. Ya 5. 5. Masih ada. 5 lah, setengah-setengah. Yang berikut, tapi friendly ke semua lawan jenis, itu amat sangat friendly. Oh kalau aku
3 lah. 3 ya, friendly dan flirty lagi. Aduh, males banget. Aku 5 deh. Oh, 5. Kamu baik banget. Soalnya ya, Soalnya kamu juga gitu. enggak. Ya, kita kan di dunia ini bukan cuma cowok dong, bukan cuma cewek doang kan. Kita kerja juga pasti ada lawan jenis. Oh iya iya iya. Jadi harus ya itu untuk Benar, silaturahmi balance lah ya. balance. Oke, yang berikut. Oh, cakep banget tapi hasil oplas. Oh, 0 lah. Aku 10 deh. Oh, 10 gitu? Baik banget. Ya nggak apa-apa. Waduh, Ya asalkan maksudnya oplasnya satu gender ya, nggak berubah gender kan. Oh, iya, benar. Oke, kita nanti ngobrol lagi sama Beda sama Atala. Ini kan ibu dan anak. Ini ada satu lagi cerita tentang ibu dan anak. Ini ada pasangan suami istri konten kreator. Ini sang suami ini membagikan juga salah satu apa yang dialaminya ibunya yang mengalami sebuah kondisi ya, schizophrenia, sehingga dia membagikan seperti apa sih gitu ya, suka dukanya begitu. Nah kita mau tanya nih, seperti apa sih sebetulnya ketika dia harus merawat ibunya seperti itu, istrinya juga seperti apa begitu ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Gifar dan juga Anita. Ini suami istri ya, nikah dari tahun 2017. 2017. Pacaran dari 2011. 11. Lama juga ya. Baik, ini ada artikelnya. Viral, ibu cantik diduga schizophrenia. Tapi benar, memang sudah didiagnosa Udah schizophrenia. didiagnosa skizo dan udah dibawa juga ke rumah sakit. Dan ini katanya gejalanya muncul itu dari sejak tahun 2010. Sebenarnya kalau parahnya itu 2010. Parahnya, oke. Ya, jadi setelah ibu haji itu udah mulai kelihatan. Kayak mulai marah-marah, terus kalau sholat itu udah mulai batal terus gitu. Batalnya karena? Jadi ibu tuh udah sholat, udah wudhu juga gitu. Oh, terus? Balik lagi katanya ada yang nyentuh atau gimana gitu. Oh, padahal nggak ada. Padahal nggak ada. Oke, jadi schizophrenia ini memang kondisi di mana seseorang dengan schizophrenia kadang mengidap halusinasi, delusi, kadang mood yang berubah-ubah gitu ya, kadang juga kehilangan motivasi gitu-gitu. Itu semua dialami juga. Dialamin juga. Dialamin juga. Nah, kamu pada saat itu kan masih umur 15 tahun ya pada saat ibu parah ya? 2010 itu saya 17-an. 17 tahun. Oh, oke, baiklah. Seperti apa sih ini videonya yang dibagikan oleh Gifar Lihat dulu berikut ini. Nggak rusak lagi kita. Capek. Udah. Batu lebar dong. Hancur. Kita jaket kunci motornya. Udah nanti kena orang. Udah. Udah capek. Sampai kapan dah jiwa yang bersedih begitu dingin dunia kau. Oke, Gifar, apa yang memotivasi kamu untuk membagikan ini gitu ke orang-orang? Kan kadang-kadang ini kan buat sebagian orang tuh hal yang memalukan. Makanya saya udah bilang dari awal video juga, ini itu bukan aib, tapi ini ujian. Karena ibu saya juga nggak minta buat dikasih ujian seperti ini kan, Kak. Mungkin dikasihnya sama Allah seperti ini gitu. Makanya dari itu saya publis juga ke media sosial. Mungkin siapa tahu ada teman-teman juga yang punya pengalaman yang sama kayak gitu. Nah, kamu ini kan tinggalnya di deketan tapi tidak serumah ya? Tidak serumah. Tidak serumah, jadi deketan gitu ya. Kamu mungkin bisa membagikan ya, kamu sebagai seorang anak gitu, ketika awal-awal kamu lihat kan pasti nggak ngerti ya ini kenapa gitu ya, bingung gitu. Apa yang waktu itu kamu alami ketika di awal-awal kamu lihat ibu semakin parah? Gimana yang ngejelasinnya ya? Awalnya sih dijalanin. Terus lama-lama saya juga ikhtiar buat bawa ibu ke sana sini, ke berobat juga. Banyak juga netizen yang nanya kan. Saya sama istri juga udah kemana-mana juga. Bas, udah dibawa kemana ibunya buat berobat gitu. Saya udah bawa ke dokter juga, ke alternatif juga udah. Cuman ya mungkin udah ikhtiar hasilnya masih belum. Udah ke dokter juga, udah obat juga. Ya sisanya tinggal ikhlas paling Mbak. Tapi Buat sekarang. buat kamu sempat bertanya-tanya nggak, ibu kenapa sih sebelum akhirnya tahu bahwa memang ada skizo? Banyak pikiran dari stres yang saya lihat itu. Mungkin beban yang ibu pikul terlalu banyak. Anaknya cowok-cowok dua-duanya nggak bisa curhat. Kayak gitu Mbak. Oke.
Nah sekarang gitu kan, berapa seringkah ibu tuh kemudian apa namanya kambuh atau lagi episode? Untuk 2018, 2020 itu yang paling parah, yang paling parah. Pada saat pandemi ya? Ya pada saat pandemi. Sebelum pandemi malah. Sebelum pandemi? Ya. Parah. Jadi awal saya nikah itu diujinya lebih parah lagi. Jadi ujiannya bukan rumah tangga, Tapi rumahnya ibu. Ya. Jadi gimana? Ibu kalau mengalami episode di rumahnya gitu? Atau Ya. datang ke rumah kalian? Kalau marah-marah itu ibu cuma di rumah aja gitu. Terus? Gak pernah di luar, gak pernah berani di luar. Cuma di rumahnya aja sampai ya kayak di video. Ya udah nggak ada apa-apa gitu. Gitu, tapi nggak ada barangnya gitu karena sering Ya dibanting-banting. ada yang dipecahin, ada yang dikasih juga. Ada yang dikasih-kasih juga kok? Iya, kalau orang dikasih barang ya mungkin senang-senang aja kali ya. Itu lemari mbak gede juga. Dikasih Besar ke juga. orang? Dikasih ke orang. Kamu nggak itu ujian juga buat pernikahan kalian? Apa yang terjadi? Gimana kamu? Silakan. Kalau disebut ujian ya Mbak ya. Dan dia juga pernah ada di mental down juga. Ada pasti, benar. pasti. Pernah. Terus kalau misalkan saya disebut kuat, dia disebut kuat juga sebenarnya ada pernah di bawahnya gitu. Tapi ya tetap kita harus kayak nerima gitu, gimana lagi gitu. Apa yang dialami pada saat kamu lihat ketika dia juga mengalami breakdown? Gitu? Banyak lamun juga. Dia pernah pada saat itu banyak lamun, terus dia sampai pernah nyanyi-nyanyi, terus dia teriak-teriak tengah malam jam 12. Sampai dia ngomong, ini aku harus ke psikiater. Dia ngomong kayak Saya datang jam 12:30 malam kali ya ke apotek gitu ya, apotek ya. untuk cari obat. Saya nanya sendiri ada obat penenang nggak bu? Saya mau beli gitu. Buat siapa pak? Buat saya gitu. Nggak bisa katanya. Harus ada resep. Harus ada resep Iya, dokter, saking betul. udah sampai gimana ya? Pusing gitu. Namanya cowok itu nggak bisa langsung ngungkapin perasaannya. Mungkin saya dulu sosok kuat gitu kan mbak. Setelah ditahan ya Nggak ternyata kuat juga, yang ya. ini yang dirasain ibu saya sendiri. Oh seperti ini. Nah, kamu juga dulu sempat khawatir juga gitu bahwa ya dulu aku gimana cara cari pasangan nih gitu ya. Apakah ada yang bisa menerima kondisi kamu? Sama istri itu dulu kan pacaran 2011 dan saya baru ngomong kondisi soal rumah itu pas tahun sebelum nikah ya? Ya tahun terakhir sebelum terakhir. nikah. Karena itu juga saya yang desek. Ini sebenarnya mau dibawa kemana kan ya Mbak ya? Lama banget Udah pacaran, lama Mbak. banget. Iya, lama banget, pacaran lama banget, Tapi lama nggak pernah dikenalin. Sebenarnya gimana? Sampai dia ngomong orang tua aku beda. Katanya orang tua aku beda. Apa yang membuat akhirnya kamu mau menerima dan setelah kamu menjalani ini gitu ya? Gimana kamu Wah, berat beradaptasi? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No Secret.